Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Aini dengan NIM 2115 1090 1021 dan saya Alfiatus Solihah dengan NIM 2215 1090 1022. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai Desa Bedadu. Institusi lokal merupakan kelembagaan masyarakat lokal yang mengadu sistem sosial dan budaya setempat dengan maksud mengaktualisasikan diri. Kelebihan dari institusi lokal itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah karena tumbuh dan berkembangnya melalui proses kehidupan. Yang kedua adalah institusi lokal lebih teruji karena diperoleh melalui proses belajar dalam beradaptasi dengan faktor sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah institusi lokal menunjukkan rata atau institusi yang menjamin keberlanjutan pola aktivitas yang sudah sehingga fungsinya bukan semata-mata sebagai suatu organisasi, melainkan juga peran sosial. Institusi lokal terutama dalam kehidupannya sebagai penata sosial didewarisakan melalui proses belajar sosial yang intinya adalah bekerja sambil belajar. Menurut Kudus 2012, untuk mencapai terbentuknya suatu lembaga masyarakat lokal yang berkelanjutan, identitas, dan jejaring antar kelembagaan dan stakeholder serta terciptanya komunitas lokal yang mandiri, maka perlu dilakukan proses-proses kebudayaan komunitas yang mengimplementasikan. Yang pertama adalah advokasi, di mana upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijakan pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya agar berpihak pada kepentingan masyarakat pedesaan melalui komunitas pertanian dengan menyampaikan pesan-pesan yang didasarkan argumentasi yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, legal, dan moral. Yang kedua adalah organisasi komunitas, di mana agar masyarakat pedesaan dan pertanian mempunyai arena untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah sekitarnya. Yang ketiga adalah pengembangan sistem, di mana menjalin kerjasama dengan pihak lain agar bersama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah pengembangan kapasitas, di mana untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa dan pertanian di segala bidang, termasuk advokasi, diskusi, dan mengembangkan jejaring. Yang kelima adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Apa sih yang dimaksud dengan peran sosial? Nah, peran sosial atau lembaga sosial merupakan sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Pemberdayaan merupakan dua proses transfer dan proses pemberdayaan, di mana proses transfer itu dengan bahan daya atau kuasa, karena pada dasarnya daya atau kuasa yang dimiliki dalam proses kedua merujuk pada masyarakat yang cukup memiliki daya dan kuasa, namun karena daya atau kuasa yang dimiliki yang beralih. Menurut Matikan Pembangunan 2017 yang mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang biasanya terdiri dari yang pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang, yang kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian, yang ketiga, mengembangkan kemampuan, yang keempat, peningkatan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, yang kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan. Hasil observasi yang kelompok kami peroleh dari narasumber 1, 2, dan 3 kita dapat mengetahui institusi lokal yang ada di Desa Bedadung dan proses pemberdayaan yang ada. Institusi yang ada di Desa Bedadung ini terdiri dari BUMDes, Gaboktan Gabungan Kelompok Tani, dan Poktan Kelompok Tani. Yang pertama adalah BUMDes.
BUMDes ini merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Desa Pedadung ini terdapat lembaga BUMDes, tetapi untuk sekarang ini sudah tidak aktif dan tidak berjalan karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dan tidak ada modal untuk memulai lagi. Yang kedua adalah kelompok tani di Desa Pedadung ini. Terdapat 5 kelompok tani setiap dusunnya mempunyai kelompok tani sehingga desa tersebut juga ada gapoktan. Tapi gapoktan tersebut sudah tidak aktif lagi dan tidak ada pertemuan lagi. Dusun Kerajaan Baru terdapat 1 kelompok tani, Dusun Kerajaan Lama terdapat 2 kelompok tani, dan Dusun Gumuk Sudah terdapat 2 kelompok tani. Kelompok tani di Desa Pedadung ini berperan aktif di setiap kelompoknya. Peranan kelompok tani ini dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan produksi dalam usaha tani dan kesejahteraan petani. Kelompok tani di Dusun Kerajaan Baru yang diketahui oleh Bapak Hoin di mana menyampaikan bahwa kelompok tani ini sangat aktif sekali dan sering adanya kunjungan dari PPL yang bertugas. Ketua kelompok tani juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam melakukan kegiatan pertanian dan setiap kegiatan yang datang orang-orang itu saja. Bantuan yang pernah didapatkan yakni seperti mesin traktor dan mesin sedot air dalam kegiatan pertanian, tetapi juga menjadi permasalahan bagi masyarakat sekitar. Proses pemberdayaan komunitas yang diimplementasikan dalam aksi yang pertama adalah advokasi, di mana untuk mengubah perilaku masyarakat di Desa Pedadung memerlukan waktu dan proses. Partisipasi masyarakat itu tergantung pada diri sendiri dan perubahan apa yang harus dirubah dalam kehidupannya, maka perlu adanya proses pendewasaan dan penyempurnaan sehingga memerlukan evaluasi dan monitoring. Penyuluhan ini juga berperan sebagai untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pelaku usaha dan pelaku utama serta sebagai penjembatan antara pemerintah dan petani. Yang kedua adalah pengorganisasian komunitas, di mana kelompok tani ini sebagai wadah untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah yang dialaminya, terutama di Desa Pedadung yang terdapat permasalahan terkait pupuk. Petani di Desa Pedadung ini bisa dikatakan sebagai pertanian yang mandiri yang biasanya tidak mengandalkan bantuan. Yang ketiga adalah pengembangan jejaring, di mana dalam kegiatan usaha tani terutama pada komoditas tembakau yang menjalin kerjasama dengan pihak yang terlibat. Juga terdapat kerjasama dengan mitra jagung untuk bibit jagung dengan perusahaan Skenta dan Pioneer. Pemberdayaan Desa Pedadung melibatkan proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan. Proses pemberdayaan yang terjadi di Desa Pedadung terdiri dari siklus yang saling berurutan. Yang pertama adalah adanya keinginan dari anggota kelompok tani untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Yang kedua adalah menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari hambatan-hambatan yang dirasakan. Yang ketiga adalah mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dari kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. Yang keempat adalah peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikan.